Aku capek sama sifatnya Kak Bintang yang akhir-akhir ini berubah. Aku nggak berubah ya Lan, aku tetap jadi Bintang yang kamu kenal kok. Gak, Bintang itu berubah. Apalagi semenjak ada Kak Iput. Kamu cemburu sama Iput? Kak Bintang bisa loh. Dengan mudahnya kamu ninggalin aku sekolah karena Kak Iput tanpa kasih kabar sedikit pun ke aku. Aku yang nunggu kabar dari kamu, Kak. Kamu tuh abai sama semua itu. Cuma perkara ngabarin. Kamu harusnya paham dong, Alana. Gak setiap saat aku pegang handphone, apalagi cuma ngabarin kamu. Cuma ayolah, Alana. Jangan banyak tanya. Kamu mau ikut apa turun di sini? Kak Bintang jahat. Almarhum itu orang yang baik. Dia itu selalu mentingin orang lain dibanding kepentingannya sendiri. Dia nyari kerjaan tambahan buat ngasih kita setiap bulannya. Kanker otak memang terjadi di beberapa golongan usia, dan Ricky ini bukan termasuk golongan usianya. Namun kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Tuhan. Karena dari banyaknya masalah lo di dunia ini, gue cuma mau jadi obat buat lo, bukan yang nambah beban buat diri lo. Lo jahat. Jahat tau gak? Karena lo gak pernah ngasih aba-aba kalau lo bakal ninggalin gue selamanya. Tapi gue sayang banget sama lo. Akan selalu ada ruang dalam hati gue, Ki. Makasih ya udah jadiin gue cinta terakhir lo, Ki. Banyak banget kejadian-kejadian yang harus Sila alamin akhir-akhir ini. Tuh, kamu nangis toh? Gak, kata siapa? Gak usah ditahan. Mau nangis, nangis aja. Enggak kok, Al. Gue mau balik. Balik kemana? Maksudnya? Ya balik kemana? Ke rumahmu apa ke apartku? Maksudnya apa? Kamu mau ngajak adik ke apartemen kamu, Alana? Loh iya, kan itu juga apartemennya dia, Kak. Ibu bapaknya dia juga di apartemenku. Emang kamu gak kangen tau, Dit? Alana, ini waktunya gak pas gak sih? Emang iya. Ya wis, maaf kalau gitu. Nggak apa-apa. Bener juga lo, Al. Daripada gue ke rumah mending ke apart lo, Al. Kan aku ya tahu kamu, Dit. Nek kamu sedih tuh pasti ke apartku. Makasih, Al. Sama-sama, Dit, kakakku. Tapi Al, gue kan bukan kakak lu. Kata siapa? Karena kamu bukan anak asli bapak. Ya, tak gitu toh. Kamu tetap jadi kakakku selamanya. Kadio. 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 Kenapa? Kadio kok merhatiin Silanya sampai kayak gitu toh, Kak? Kenapa toh? Ini gue tahu penyebab kenapa Ricky bisa sampai meninggal. Maksud gue tahu dia sakitnya apa. Emang iya? Kok bisa tahu? Lo tau dari mana, Kak? Emangnya apa penyakit Ricky? Kok jadi lu yang bisa tahu, Al? Bentar, sabar satu-satu ya. Intinya gue tahu kalau dia tuh sakit karena
aja di sini. Iya Shell, kita semua nungguin kamu. Ibu bapak mana? Ibu sama bapak udah duluan Shell di apartemen. Iya Shell. Kasian juga kalau mereka harus nunggu lama di sini. Makasih Adit. Nggak perlu makasih lah. Mereka juga ibu bapak gue kan Shell. Mereka ibu bapak kita bertiga. Buannya gimana kabarnya Dit? Nggak usah dibahas dulu. Ini sekarang lu istirahat. Balik. Ini kan mobilnya cuma 2 ya. Mobilnya Adit sama mobil Bintang. Ini gimana nih kita pulang? Sorry, tapi gue boleh request nggak? Gue mau ngobrol dulu sama Alana berdua. Ada yang perlu gue omongin sama Alana as a boyfriend. Gue satu mobil sama Alana dulu ya. Ngomongin di sini aja tau kak? Nggak bisa dong Alana. Kenapa tuh nggak bisa? Karena yaudah gini aja. It's okay. Gue nebeng sama lu ya Dit. Aman. Yuk, kita balik ke apart. Oke, gue sama Alana duluan ya guys. Yowis, aku pergi dulu ya. Ketemuan di apart ya kalian. Bye. Kak Bintang mau ngomong apa? Ngomong apa? Apa? Tuh gimana toh Kak Bintang ini? Tadi katanya mau ada yang diobrolin sama aku sampai pisah mobil sama mereka. Oh itu. Sebenarnya nggak ada juga sih. Nggak ada. Nah terus kenapa toh aku jadi sama Kak Bintang? Ya nggak apa-apa. Biar bisa berduaan aja sama kamu. Loh, apa sih Kak? Ini kan harinya lagi berduka toh. Kalau kayak gini kan aku nggak bisa nenangin Sheila jadinya. Ricky itu papa aku loh. Dia udah baik sama aku. Alana, kok kamu jadi marah gini sama aku? Aku gak marah sama kamu loh kak. Tapi aku udah capek. Hah? Capek gimana maksud kamu Alana? Aku capek sampai sifatnya Kak Bintang yang akhir-akhir ini berubah. Aku gak berubah ya Alana. Aku tetap jadi bintang yang kamu kenal kok. Gak. Bintang aja berubah. Apalagi sih sejak ada Kak Iput. Kamu cemburu sama Iput? Bingung ini apa kak? Tapi misal aku cemburu ini wajar gak sih? Karena ya kamu dekat sama Kak Iput tuh gak wajar. Gak wajar gimana sih Alana? Aku deket sama Iput sewajarnya kok. Sewajarnya kayak sahabat. Kayak kamu deket sama Adit. Ternyata bukan kakak kamu. Dibawa Adit toh kak. Adit tuh gak ada hubungannya sama ini. Ya berarti Iput juga gak ada hubungannya dong sama semua ini. Ada dong kak. Gak ada dong Alana. Ada. Gak ada dong Alana. Dit, berhenti dulu. Kenapa mobil Bintang berhenti? Iya ini udah gue berhentiin kok. Jaga jarak dulu Dit, biar gak ketahuan. Anjir, ini kalau ada kenapa-napa gimana? Tantan, kita pantau dulu dari sini, dari gegabah. Oke. Coba kamu bisa jelasin gak kenapa Iput jadi salah satu faktor jadi kerusakan hubungan kita? Kak Bintang kok jadi kasar sekarang? Nggak ada yang kasar Alana, ini cuma mempertegas. Kak Bintang jahat. Kamu juga jahat. Kak Bintang bisa loh. Dengan mudahnya kamu ninggalin aku sekolah karena Kak Iput tanpa kasih kabar sedikit pun ke aku. Aku yang nunggu kabar dari kamu kak. Kamu tuh abai sama semua itu. Cuma perkara ngabarin. Kamu harusnya paham dong Alana. Gak setiap saat aku pegang handphone apalagi cuma ngabarin kamu. Cuma aku berarti gak sepenting itu ya buat kamu kak. Gak gitu Alana. Aku capek kak. Jadi kita terlalu maksa hal yang gak indah lagi. Maksud kamu apa sih? Aku udah gak bisa bertahan di posisi ini. Aku tahu Kak Bintang yang sama Kak Iput cuma sahabatan. Gak bisa kak. Banyak hal yang terlalu dipaksain sama kita selama ini. Kamu ngomongnya gini sih sekarang. Maaf ya kalau aku nyakitin Kak Bintang.
Dengar penjelasan aku dulu. Aku sama Ibu tuh cuma sebentar lagi. Tunggu sebentar aja. Abis itu kita bisa bahagia kayak dulu lagi. Kamu nyuruh aku nungguin hal yang gak pasti toh kak. Ini pasti kok. Apa? Apa tuh yang pasti? Aku gak bisa ngasih tahu sekarang Alana. Kenapa toh? Bukannya dalam hubungan saling terbuka itu perlu ya kak? Iya oke aku tahu. Tapi untuk saat ini gak pas waktunya. Terus kapan waktunya yang pas kak? Sampai aku capek sendiri atau sampai aku nggak cinta lagi sama kamu kak. Jaga omongannya ya. Halo? Iya, saya kesana sekarang. Siapa kak? Iput. Baru aja kita itu ngobrol soal ini, tapi maaf Alana, tapi Iput lebih butuh aku. Kamu kalau mau turun silakan, aku nggak akan maksa. Tapi kalau kamu mau ikut, aku juga izinin. Apa coba tiba-tiba aku dibolehin ikut? Ayolah Alana, jangan banyak tanya. Kamu mau ikut apa turun di sini? Kau bintang jahat. Alana kenapa tuh? Goblok, si Bintang kok pergi? Maju, samperin. Al, masuk. Al, lu kenapa? Lu kenapa nak? Sila, Kak Bintang jahat sih. Dia ngapain lu lagi Al? Iya, kenapa dia ninggalin lu di pinggir jalan? Iya anjir, untung ada kita tadi yang nungguin lu. Kalau nggak gimana coba? Orang kenapa sih nyakitin lu, temen lu tuh kak? Sorry. Gue juga tapi nggak tahu ini kenapa. Jangan nyalain Kak Dio, Tasil. Kan dia temennya nak. Ajarin temen lu yang bener dong kak. Atau jadi bahas dulu, kita ke apart dulu aja. Iya. Jadi kenapa si Bintang ninggalin lu Al? Iki masih mau dibahas deh. Jangan dibahas kiranya lo belum siap Al. Tapi gue juga penasaran. Kasih tahu aja dikit nak. Ya biar sekiranya kita tuh tahu gitu kenapa si Bintang ninggalin lu di tengah jalan tadi. Aku sama Kak Bintang tadi di mobil berdebat. Terus waktu lagi debat, Kak Bintang nerima telepon dari Kak Iput. Habis itu dia marah-marah lagi, aku takut. Aku turun dari mobil. Anjir, berani-beraninya dia. Jahat banget Kak Bintang. Apa yang lu debatin Al sama Bintang? Banyak Kak. Sampai akhirnya aku ngutarin semuanya. Aku ya bilang aku capek sama sikap dia akhir-akhir ini. Tapi dia malah ngegas Kak, pakai nada tinggi. Bintang. Udah pada pulang. Udah Bu. Sila yang sabar ya nak. Iya Bu. Almarhum itu orang yang baik. Dia itu selalu mentingin orang lain dibanding kepentingannya sendiri. Iya. Dia nyari kerjaan tambahan buat ngasih kita setiap bulannya. Maksudnya gimana Bu? Ibu yang belum sempat bilang ke kamu nak. Karena Den Ricky yang larang kita buat jangan ngasih tahu ke Sheila. Bilang apa sih Bu? Pak, sama Bapak aja yang jelasin. Iya Bu. Sebelumnya kita minta maaf karena nyampeinnya telat. Kita juga udah janji toh sama Den Ricky buat gak dikasih tahu soal ini.
Jadi selama ini ya ibu sama bapak bisa bertahan hidup di sini tuh ya karena Dan Ricky. Dan Ricky yang selalu ngasih uang ke ibu sama bapak. Ricky sengaja jadi driver, pernah juga jadi pelayan, dan sengaja uangnya dikasihkan ke kita. Kenapa nggak dilarang aja sih? Ibu sama bapak udah ngelarang nak, dari jauh-jauh hari. Tapi Ricky-nya yang tetap maksa. Sering juga ngirimin paket buat keperluan-keperluan kita nak. Itu ibu sama bapak sumpah gak ada minta. Tapi Dan Ricky sendiri yang mau ngasih. Kamu baik banget Ki. Gue boleh ngomong kan? Kenapa kak? Gue nggak tahu ini momennya pas atau enggak, tapi menurut gue ini harus gue sampein. Gak apa-apa kak, sampein aja. Oke. Sebenarnya waktu itu gue nggak sengaja dengar pembicaraannya dokter sama orang tuanya Ricky. Terus gimana kak? Dokter bilang Ananda Ricky sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kanker otak memang terjadi di beberapa golongan usia, dan Ricky ini bukan termasuk golongan usianya. Namun kematian seseorang tidak ada yang tahu selain Tuhan. Bahkan kami selaku dokter pun sudah semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Ricky. Kanker yang dialaminya sudah memasuki stadium akhir, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menangani hal tersebut. Mohon maaf, dan saya turut berduka cita. Selama ini ya ibu sama bapak bisa bertahan hidup di sini tuh ya karena Dan Ricky. Dan Ricky yang selalu ngasih uang ke ibu sama bapak. Ricky sengaja jadi driver, pas pernah juga jadi pelayan, dan sengaja uangnya dikasihkan ke kita. Jangan terlalu lama juga ya, soalnya Ricky juga lagi gak enak badan. Wah, jangan sering-sering bilang aman deh. Kalau ternyata emang gak aman, gak bagus. Mindsetnya harus dirubah sih. Kalau kita sakit, kita sakit beneran. Hai Sheila, pacar gue yang paling gue sayang. Tetap jadi Sheila saat ini ya. Pas lu lagi nangis ya sekarang. Nangisin gue kan, udah banyak perubahan kan. Jangan terlalu nangis malu tau. Masa sekuat Sheila nangis? Secukupnya aja Shil. Gue tetap ada di samping lu kok. Sebelumnya gue mau minta maaf ya Shil. Kalau selama ini gue masih sering bohong sama lu. Tapi ini bukan tentang cewek lain kok. Ini bohong tentang penyakit gue. Lu aman? Sorry ya Shil. Sini punya gue aja ngetir. Gue bukannya gak mau cerita sama lo. Tapi gue gak mau lo kepikiran. Karena dari banyaknya masalah lo di dunia ini, gue cuma mau jadi obat buat lo. Bukan yang nambah beban buat diri lo. Gue kuat kok Shil. Buktinya gue bisa bertahan kan sampai detik ini. Gue bakal selalu nemenin lo. Detik dimana gue bisa ungkapin semua rasa sayang gue ke lo. Selalu. Ya walaupun akhirnya mati juga nih gue.
tetap jadi Sila saat ini ya. BTW, semoga setelah ini lo bisa menemukan seseorang ya Sil, yang bisa mencintai lo lebih dari gue. Kalau aku bebas di Belanda atau Perancis, soalnya cintaku padamu takkan pernah habis. Ya walaupun kayaknya nggak ada sih orang yang cinta dan sesabar gue ke lo. Okay, Beb, anytime you need me, just call me. Ya, Beb, thank you. Gue sayang banget sama lo, Syil. Lo cinta terakhir gue. Lo sayang sama gue, Ki? Sayang sih. Tapi jangan jadiin gue cinta terakhir lo ya, Syil. Lo harus cari cinta lo setelah kepergian gue. Semoga lo selalu bahagia ya, Syil. Ada atau nggak adanya gue, tetap kasih ruang kecil di hati lo buat gue. Makasih ya Sil buat semuanya. Gue akan terus ada di samping lo. Salam sayang, Ricky, pacar terbaik lo. Gue sayang banget sama lo. Kejadian coba sebutin soalnya. Mantap Pak Eko. Udah. Iya Pak. Bapaknya Oh, mau jatuh udah pas kok pas ini ngedengerin audio. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.